Seperti yang kita ketahui, berkembang biak adalah salah satu karakteristik dari makhluk hidup. Pada tumbuhan, berkembang biakan dapat terjadi secara vegetatif maupun secara generatif. Pada umumnya, tumbuhan tingkat tinggi berkembang biak secara generatif atau secara seksual, yaitu melalui pembuahan sel telur oleh sel sperma, atau yang biasa kita sebut dengan fertilisasi, di mana sel telur berperan sebagai gamet betina dan sel sperma berperan sebagai gamet jantan. Nah, proses pembentukan dan perubahan gamet hingga menjadi individu baru terjadi secara bertahap dan melalui proses yang bermacam-macam. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses gametogenesis, embryogenesis, dan organogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin jantan dan sel-sel kelamin betina. Gametogenesis bisa terjadi pada pembelahan mitosis atau sel gameton haploid dan bisa juga terjadi pada pembelahan meiosis atau gametosit diploid, tergantung dari siklus hidup biologis organisme tersebut. Gametogenesis pada tumbuhan berbiji meliputi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sedangkan makrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari, sedangkan mikrogametogenesis adalah proses pembentukan gamet yang terjadi pada serbuk sari tersebut. Mikrosporogenesis berlangsung di dalam antera atau kepala sari. Di dalam kepala sari ada kantong serbuk sari yang mengandung sejumlah sel-sel induk mikrospora atau yang biasa disebut mikrosporosit. Mikrosporosit mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid yang tergabung menjadi satu dan dinamakan tetrat. Kemudian, setiap mikrospora akan mengalami karyokinesis dan membentuk dua inti yang haploid. Satu inti dinamakan inti generatif dan satu inti yang lain dinamakan inti vegetatif atau disebut inti saluran serbuk sari. Megasporogenesis terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat ovulum atau bakal biji yang melekat pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen dalam dan integumen luar. Selain itu, ovulum berhubungan dengan bulu serbuk melalui lubang mikrofil. Di dalam ovulum terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid, atau yang biasa disebut dengan sporosit. Sporosit dalam ovarium akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk dua sel haploid. Dua sel tadi kemudian membelah lagi dalam meiosis 2 hingga menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid, di mana 3 diantaranya mengalami degenerasi. Kemudian, satu megaspora yang masih hidup akan mengalami 3 kali pembelahan secara meiosis dan akan menghasilkan 8 inti. Delapan inti tersebut akan bergerak menuju tempatnya masing-masing dan berkembang menjadi bagian yang berbeda-beda. 3 inti akan bergerak menuju arah mikrofil atau bagian bawah, di mana yang di tengah akan menjadi sel telur dan 2 akan menjadi sel sinergit. 2 inti sel akan berada di tengah-tengah dan berkembang menjadi inti kandung lembaga sekunder. Kemudian 3 inti sel akan bergerak ke atas
atau ke arah kalaza dan berkembang menjadi antipoda. Setelah 8 inti sel tersebut menempati tempatnya masing-masing, akan mulai terbentuk dinding sel yang memisahkannya dengan inti sel yang lain. Dinding sel ini akan memisahkan masing-masing inti sel kecuali pada inti kandung lembaga sekunder yang akan tetap berdua dan tidak akan terpisahkan. Hasil akhir proses ini adalah 7 sel dengan 8 inti sel gamet betina. Embriogenesis adalah proses perkembangan embrio menjadi tumbuhan baru. Embrio tidak selalu berasal dari perkembangan zigot hasil peleburan gamet jantan dan gamet betina, tetapi embrio dapat berasal dari perkembangan sel-sel somatik. Embriogenesis dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu embriogenesis zigotik dan embriogenesis somatik. Embriogenesis zigotik yaitu perkembangan embrio yang berasal dari peleburan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan embriogenesis somatik yaitu perkembangan embrio tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina, tetapi embrio tersebut berasal dari perkembangan sel-sel somatik. Pada tumbuhan berbiji, embriogenesis dijumpai pada proses perkecambahan. Terdapat 2 jenis perkecambahan, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal yaitu terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga menyebabkan plumula keluar dan juga menembus pada kulit bijinya, sedangkan kotiledonnya masih tetap berada di dalam tanah. Sementara itu, perkecambahan epigeal yaitu perkecambahan yang kotiledon dan plumulanya tumbuh sampai keluar permukaan tanah dan kotiledonnya juga ikut keluar ke atas permukaan tanah. Organogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan tunas dari jaringan meristem. Proses organogenik dimulai dengan perubahan sel parenkim tunggal atau sekelompok kecil sel, di mana selanjutnya membelah menghasilkan suatu massa sel globuler atau meristemoid yang bersifat kenyal dan berkembang menjadi primordium pucuk atau primordium akar. Teknik organogenesis terbagi menjadi 2, yaitu organogenesis langsung dan organogenesis tidak langsung. Pada organogenesis langsung, jaringan diinduksi langsung membentuk tunas atau akar, seperti ilustrasi ini. Sementara pada organogenesis tidak langsung, prosesnya melalui tahapan pembentukan kalus terlebih dahulu, yang kemudian diinduksi untuk membentuk tunas. Sekian pembahasan materi kali ini mengenai gametogenesis, embriogenesis, dan organogenesis pada tumbuhan. Terima kasih telah menonton dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Covered by the integuments. This entire structure is called an ovule.